Kami di Selamat Pagi Indonesia, kita sudah dengar pertama pada ini adalah mengenai anggaran perawatan ini Pak. Bapak 24 juta per tahun untuk mobil yang bisa dikatakan ini bakal bisa sewaktu-waktu bisa bertambah jumlahnya. Pak Gun, bagaimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kami menyiapkan anggaran memang berdasarkan tidak akan menimbulkan masalah apabila benda sitaan ini ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Sebagai contoh misalnya ketika benda sitaan ini ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Sebagai contoh misalnya ketika sudah inkrah, mau dikemanakan barang ini harus segera ditindaklanjuti. Selama ini banyak yang sudah putus, tetapi tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Sehingga pada akhirnya menjadi menumpuk, menjadi beban lah bagi kami dari sisi anggaran khususnya anggaran pemeliharaan. Pemeliharaan di sini katakanlah sudah ada inkrah dari putusan instansi terkait dengan juga penitipan dari mobil-mobil yang ada di sini berarti ya di sana ya. Begitu juga yang menjadi permasalahan juga mungkin Pak Widodo? Iya, jadi kita kan memang beberapa waktu yang lalu kemarin itu memang melakukan sidak di lokasi ini. Kita temukan beberapa persoalan yang menyangkut fakta regulasi kita. Oke, regulasi. Jadi memang ada beberapa kelemahan, misalnya ada status barang mobil di sini juga itu yang ternyata juga sudah inkrah, sudah diputuskan inkrah, tetapi juga ternyata eksekusi dan lelangnya berkepanjangan. Oke. Apa implikasinya ini secara yuridis? Implikasi secara yuridis ini nilai aset itu akan turun terus. Taruhlah misalnya klaim mobil itu misalnya aparat penegak hukum apakah kejaksaan, kepolisian, KPK mengklaim kami sudah menyelamatkan keuangan negara itu dari 1 miliar misalnya nilainya. Tapi kalau kemudian setelah inkrah juga atau proses hukumnya sangat panjang ini tidak diperhitungkan, atau setelah inkrah ini nanti kemudian juga eksekusinya berbelit-belit itu, lelangnya juga berkepanjangan, maka nilai aset itu akan turun. Nilai asetnya akan turun sebagai ekonomi pun juga sementara bisa sebaliknya beban negara lewat direktoratnya Pak Gunarso, Rubasan ini harus merawat ini, menjaga terus dengan keterbatasan itu. Jadi negara pada satu sisi nilai aset itu mestinya bisa diselamatkan pada saat itu, tetapi karena proses eksekusinya berbelit, lelangnya juga terlalu panjang, maka kemudian negara juga dirugikan pada saat yang bersamaan karena harus memelihara. Betul. Dan ini baru contoh satu ya, satu kendaraan. Bagaimana ratusan kendaraan yang ada di satu wilayah ini? Baik, itu statusnya. Kemudian juga ada yang sampai sekarang juga barangnya itu tidak jelas. Siapa pemiliknya ini? Juga ada di sini. Barang-barang itu. Lah, ini juga menimbulkan persoalan beban biaya yang harus ditanggung oleh negara, pemerintah, terutama Kementerian Hukum dan HAM di direktoratnya ini yang harus mengeluarkan biaya itu untuk pemeliharaan itu. Nah, ini yang saya kira perlu ada satu cara regulasi supaya khusus yang akan terutama menyangkut masalah sharing juga, sharing tanggung jawab, tugas fungsi antara aparat penegak hukum, apakah teman-teman di KPK, di kepolisian maupun di kejaksaan dengan kami. Jadi tanggung jawab itu jelas. Jangan kemudian barang itu masuk di kita, pemeliharaannya kemudian kita tidak jelas. Status perkaranya itu sampai di mana kita juga harus diberitahu. Artinya komunikasi koordinasinya juga kadang juga yang menyulitkan kepala Rubasan itu juga ketika koordinasi juga. Barang ini sudah statusnya sampai di mana, administrasi hukumnya bagaimana. Sebab apa? Perintah undang-undang KUHP, tanggung jawab yuridis keamanan dan pemeliharaan ini semuanya ada pada Karubasan. Karubasan. Sementara regulasi untuk itu belum. Oleh karena itu kita sedang menggagas, ini perlu ada satu regulasi untuk agar negara ini tidak terus dirugikan dengan pemeliharaan status barang-barang sitaan yang tidak jelas ini. Itu satu soal. Soal lain juga bisa kita lihat misalnya bagaimana kalau benda-benda sitaan, barang-barang sitaan itu jauh dari rumah Rubasan. Di tengah laut misalnya, kapal, bagaimana itu? Kemudian juga illegal logging. Kayu-kayu yang ada di hutan yang sekian banyak begitu, itu bagaimana? Sementara itu juga cepat lapuk.
Nah, kita perlu satu regulasi. Wacana yang berkembang sementara ini kan kita sedang melakukan kajian untuk bagaimana mempercepat proses penanganan masalah ini dari aspek regulasi. Ini kalau perlu kita lelang secepatnya. Ya memang ini ada hak-hak tersangka. Tetapi kan ini bisa tersangka diberikan penjelasan. Mau dia mau ikut bertanggung jawab untuk memelihara ini atau sharingnya bagaimana? Kalau enggak dilelang saja. Nanti ketika inkrah putusan memang tidak terbukti apa ya dikembalikan. Saya terkait dengan lelang seperti ini, Pak Gun, kita lihat juga di sini fakta kok di sini lelang itu terakhir dilakukan tahun 2007 di sini. Nah, faktor-faktor yang memberatkan ini juga bisa dikatakan juga dari hasil ini sharing tadi adalah dari faktor komunikasi kemudian ya. Kemudian ada faktor lain nggak Pak? Koordinasi yang perlu terkait dengan lelang memang kami tidak punya kewenangan untuk itu. Tidak ada semua masih kewenangan penuntut umum pada kejaksaan penyidik eksekutor tentu saja. Seandainya itu sudah putus. Nah, tapi untuk tindak lanjut itu semuanya ada di kejaksaan, kami hanya sekedar eksekutornya, pelaksananya sebagai tempat untuk menempatkan barang-barang ini. Kami hanya menerima, mau diapakan ini terserah sana kan gitu. Sedangkan kita lihat di sini banyak sekali mobil-mobil yang masih berada di sini dan statusnya juga masih belum ada sebagian itu hak-hak kepemilikan si tersangkanya yang belum tentu terbukti nanti. Ini juga menyangkut masalah perlindungan hak kepemilikan mereka ya. Termasuk juga di sini berarti ya. Kita akan bahas lagi lebih lanjut Bapak. Kita harus sudah semenjak pemirsa tetap bersama kami setelah headline news pukul 8 berikut ini.